Jawa Barat dalam bahaya anggaran. Jadi bukan berarti gubernur dan kami ini salah dalam merencanakan. Dan kita boleh cerita juga Provinsi Jawa Barat hari ini mengalami defisit 5,3 triliun. APBD-nya 5,7. Kang Deddy Mulyadi dikritik atau lebih tepatnya dinyinyir ya, oleh seorang Dodi Permana terkait defisit anggaran yang nilainya mencapai 5,7 triliun. Tapi kemudian ini direspon oleh Kang Deddy Mulyadi, direspon oleh Wonosurono sebagai Wakil Ketua DPRD Jabar, bahwa defisit anggaran itu bukan sesuatu yang menakutkan. Kang Deddy Mulyadi juga optimis, lebih baik minus tetapi pembangunan tetap jalan dan kita akan genjot pendapatan daerah dengan beberapa opsi teman-teman ya. Dan ada beberapa penyebab juga kenapa terjadi defisit ya. Nanti kita akan coba tampilkan penjelasan dari Wakil Ketua DPRD yaitu Wonosurono teman-teman. Dan kita akan tampilkan beberapa orang yang mengkritik dan menyinyir kepada Kang Deddy Mulyadi termasuk Dodi Permana. Ya langsung saja kita lihat videonya bareng-bareng. Silahkan. Jawa Barat dalam bahaya anggaran. Jawa Barat baru setengah tahun sudah defisit 5,7 triliun. Wow, ini paling mengerikan. Tidak pernah ada sejarahnya di Jawa Barat. Defisit anggaran dalam setengah tahun 5,7 triliun. Hati-hati nih para pengusaha yang punya proyek di Jawa Barat ya. Jangan sampai Anda nanti merugi karena nggak dibayar. Ya, nggak terbayar. Ini defisit luar biasa. Hati-hati ya. Ini gubernur cuman omon-omon di konten seperti benar, padahal kinerjanya jeblok. Jadi bukan berarti gubernur dan kami ini salah dalam merencanakan. Apa yang harus kita koreksi? Dana bagi hasil dan TKD tadi. Katanya hitungan Jawa Barat berbeda dengan hitungan pusat. Dan ada 3 tahun berturut-turut pemerintah pusat belum membayar hutang di DBH-nya. Ditahan Pak. Jadi bukan berarti gubernur dan kami ini salah dalam merencanakan. Kami tentunya ingin yang ideal, bagaimana Jawa Barat bisa membangun. Sehingga pada saat ada evaluasi Kemendagri, kami dengan gubernur sepakat. Kita tidak akan mengoreksi, kita jalan dulu, tapi nanti akan kita lihat ya perjalanan APBD 2026 ya, tentunya ada sebuah proses, ada penyampaian prognosis sampai dengan pembahasan yang pada akhirnya kita akan tahu betul posisi anggaran ataupun pendapatan sekaligus belanja di Jawa Barat ini seperti apa, dan pada akhirnya kita semua tahu keuangan negara sedang tidak baik-baik saja. Saya tidak yakin hutang dana bagi hasil pemerintah pusat itu akan terrealisasi Pak. Karena pemerintah pusat pun untuk membayar hutang pokok dan bunga hutang saja masih kurang hampir 500 miliar Pak, 500 miliar lebih. Apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat? Pasti menahan pembayaran dana bagi hasil, termasuk ya saya khawatir mereka akan mengurangi lagi transfer keuangan daerah. Yang tahun kemarin kita sudah, yang tahun ini kita sudah berkurang 2,4 triliun Pak. 27 kabupaten kota 2,7 triliun Pak. Belum lagi menghitung dana desa yang sekarang tersisa hanya 30% saja. Jadi ke depan kita akan menghadapi suatu problem ya, anggaran yang memang harus bagaimana ajaran Sunda itu berjalan, bagaimana asli silih wawangi itu berjalan, bagaimana gotong royong itu berjalan. Nah ini tidak mudah. Nah sehingga ya mohon ini pun bapak-bapak bisa mengerti. Kalaupun ada isu bahwa DPRD diam saja, bukan berarti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing wargi Jabar Serena Sampurasun. Kalau yang ini boleh nggak nanya? Ada informasi dalam 6 bulan berjalan di tahun 2026, APBD Jawa Barat defisit yang cukup fantastik di 5,7 triliun. Ini menjadi pertanyaan, kenapa terjadi defisit seperti ini? Bagaimana kinerja dari Badan Pendapatan Daerah dan juga di TAPD yang dipimpin oleh Pak Sekda itu.
Nih Pak Sekda, jangan ikut-ikutan muter keliling-keliling terus. Bapak juga tongkrongin nih pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat. Ya, bagaimana pengelolaan fiskal di daerah sampai dengan defisit seperti ini. Ya, pertanyaannya kenapa terjadi defisit? Kedua, langkah strategis apa untuk mengantisipasi masalah defisit seperti ini? Ya, perlu diingatkan juga, boleh mungkin saya mengingatkan, ini juga mungkin kebijakan yang dilakukan oleh Pak Gubernur itu yang terlalu cenderung itu terlalu agresif, bahkan lebih ke ugal-ugalan dalam program-programnya, yang kadang-kadang program tersebut di luar perencanaan hanya karena viral dan hanya karena rame menjadi perhatian publik, tiba-tiba dilaksanakan tanpa mempertimbangkan perencanaan awalnya. Bagaimana ini tentang renstra dan rencananya, rencana kerja dan rencana strategis Jawa Baratnya sudah sesuai enggak? Ya. Hati-hati Pak Gubernur, kalau sudah seperti ini nih warning bahwa setiap yang Bapak lakukan itu perlu perencanaan, perlu pemikiran yang matang. Jangan tiba-tiba proyek-proyeknya tiba-tiba mangkrak di tengah-tengah. Yang sebetulnya sebelumnya kita juga sudah sering mengingatkan, hati-hati, situasi ekonomi global dan situasi nasional akan berpengaruh besar terhadap fiskal di Jawa Barat. Karena ekonomi mikronya aja di bawah juga sudah acak-acakan, ditambah dengan program Bapak penghentian beberapa sektor sektor ekonomi rakyat ya yang dihentikan dengan alasan penertiban. Ini juga pasti sedikitnya ada dampak terhadap pendapatan asli daerah. Mereka-mereka yang terdampak ekonominya tiba-tiba berhenti ya pasti tidak akan bayar pajak juga, pajak kendaraannya menjadi terhambat. Ini akan berpengaruh terhadap fiskal Jawa Barat. Yang seperti ini kami sebagai rakyat, saya rakyat Jawa Barat ingin menanyakan langkah apa selanjutnya untuk hal yang seperti ini. Dan ini bukan hoax ya. Kalau hoax ya kalau emang ini dianggap hoax ya segera bikin klarifikasi. Oke, gitu aja. Jabar Istimewa tetap harus terwujud. Dan kita boleh cerita juga Provinsi Jawa Barat hari ini mengalami defisit 5,3 triliun. Tapi bedanya 5,7. 5,7 triliun. Karena saya membuat skema kemarin, skema 31 triliun. Tapi faktanya ada duitnya 27,5. Sedangkan saya tukang belanja terus. Saya bilang nggak apa-apa. Minus daripada uang ada. Karena kalau kita tidak dibelanjakan tahun ini, kita nggak bisa memprediksi suatu dalam harga lebih mahal lagi. Nggak apa-apa kalau dibayar dibayar tahun depan daripada nunggu depan proyek lagi, nanti ada perang lagi, semen naik lagi. Terima kasih. Kalau ditanya berapa sih anggaran Provinsi Jawa Barat? Anggaran Provinsi Jawa Barat tahun 2024 itu 37 triliun. Dan tahun ini 2025 yang saya kerjakan itu 31 triliun karena 6 triliun itu harus dibagi ke kabupaten kota, yaitu dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor. Dari 31 triliun ini untuk berapa penduduk? 54 juta jiwa lebih penduduk Jawa Barat. Dan berapa sih uang yang akan digunakan? Tidak seperti itu, tidak 31 triliun karena kami harus bayar hutang. Satu, hutang PEN 600 miliar. Kedua, hutang BPJS 334 miliar. Tuh, sudah 93,4 miliar. Kemudian biaya operasional BIJB atau Kertajati, Bandara Kertajati 60 miliar. Tuh sudah 994 miliar. Kemudian biaya operasional untuk
Masjid Al-Jabar kurang lebih 40 miliar. Terus kami juga harus membayar nih tunggakan ijazah warga yang belum ditebus 1,2 triliun, dan kemarin kita bayar melalui dana BPMU ya kan, sebagai bentuk kompensasi ijazah yang dikembalikan kepada siswa. Itu totalnya nanti semuanya itu hampir 600 miliar. Nah, kemudian dengan kekuatan uang itulah kami harus melakukan pengetatan, efisiensi, sehingga kita masih bisa melayani kebutuhan-kebutuhan publik Jawa Barat. Kita ingin jalannya pada bagus, penanganan bencana tepat sasaran, harus normalisasi sungai, harus reboisasi gunung, harus melayani pendidikan untuk anak-anak sekolah, harus menyiapkan beasiswa untuk para santri, harus memberikan stimulus juga bagi orang-orang yang memberikan layanan di bidang keagamaan. Untuk itu mohon doanya ya, mudah-mudahan dengan uang yang terbatas ini kami masih bisa bekerja secara maksimal untuk kepentingan masyarakat. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Salam hormat untuk semuanya. Bukan berarti kinerja pendapatan tidak baik ya, tapi targetnya yang di atas rata-rata, sehingga realisasinya kita hanya di 94,37% pendapatan, sehingga ada kekurangan untuk belanja. Dan kas daerah semuanya sudah kita belanjakan per 31 Desember. RKUD kita, rekening kas umum daerah kita hanya tinggal 500.000 lagi. Keren kan? Artinya semua dibelanjakan. Dan untuk untuk tunda bayar ya kita akan bayar di 2026, sudah kita antisipasi, sudah ada alokasinya, jadi aman. Bakal belanja 2026 karena ada kurs 25. Enggak, sudah diantisipasi ya, sudah diantisipasi, semua terkendali. Dan kita set up manajemen kas juga, sehingga nanti tetap seimbang antara pendapatan dan belanja. Jadi insya Allah sudah diantisipasi, sudah dimitigasi. Yang 600 miliar kita akan bayarkan 2000. Baru jalan 6 bulan, APBD tekor 5,7 triliun. Itulah tagline dari media Pikiran Rakyat. Salam waras, sampurasun. Saya juga ingin menyampaikan kritik kepada media dalam isu sepenting kondisi APBD. Jadi pemilihan judul memiliki dampak besar terhadap cara publik memahami informasi. Jika sebuah judul hanya menonjolkan kalimat Jabar defisit 5,7 triliun tanpa memberi konteks bahwa angka tersebut masih menjadi pembahasan dan memerlukan penjelasan lebih lanjut, publik bisa langsung berasumsi bahwa keuangan Jawa Barat sudah kolaps. Padahal isi berita dan proses pembahasannya jauh lebih kompleks. Media memiliki kebebasan pers, tetapi juga memikul tanggung jawab untuk menyajikan informasi secara utuh dan profesional, terutama ketika menyangkut kepercayaan masyarakat dan iklim investasi. Dan lebih disayangkan lagi, ketika ada pihak yang langsung memanfaatkan isu ini untuk menggiring opini, bahkan menakut-nakuti investor agar ragu datang ke Jawa Barat. Kritik terhadap pemerintah adalah hak setiap warga negara. Namun, menyebarkan narasi yang belum didukung penjelasan lengkap hanya demi menjatuhkan lawan politik bukanlah kritik yang membangun. Di sisi lain, Pemprov Jawa Barat sebelumnya juga telah mengakui adanya tekanan fiskal, antara lain karena berkurangnya transfer dari pemerintah pusat dan faktor lainnya. Karena itu, pemerintah menyiapkan langkah efisiensi serta upaya meningkatkan pendapatan daerah. Artinya, persoalan ini harus dikawal bersama, bukan dipelintir menjadi narasi seolah-olah Jawa Barat bangkrut. Kalau memang ingin mengawal pemerintahan, mari sama-sama menuntut transparansi, meminta penjelasan yang lengkap, lalu menilai berdasarkan data, bukan berdasarkan potongan informasi yang kemudian dibesar-besarkan. Jawa Barat akan lebih maju jika kritik dibangun di atas fakta, bukan di atas prasangka. Salam hormat. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan mencoba untuk membacakan poin-poin apa sih sebetulnya ya yang mempengaruhi Jawa Barat kemudian terjadi defisit anggaran yang nilainya kalau diperkirakan mencapai 5,7 triliun. Oke, defisit anggaran dalam APBD itu hal yang lumrah dan bersifat struktural. Defisit yang direncanakan, ingat yang direncanakan, artinya rencana belanja daerah lebih besar daripada target pendapatan daerah. Target pendapatannya adalah bersumber dari pendapatan asli daerah atau PAD seperti
pajak kendaraan bermotor, dana transfer pusat TKD, dan lain-lain. Dan Ono Surono menyampaikan bahwa terjadinya defisit anggaran di Jabar itu tidak murni kesalahan dari gubernur, tapi memang ada penyetopan dana bagi hasil dari Pemprov dan tidak masuk kasnya ke daerah gitu teman-teman ya. Kemudian rencana belanja meliputi belanja operasi, belanja modal infrastruktur, belanja tak terduga, dan belanja bagi hasil ke kabupaten atau kota. Kemudian faktor utama pemicu defisit di Jabar bagi hasil pajak ke kabupaten kota, salah satunya Pemprov Jabar itu punya kewajiban menyalurkan dana bagi hasil pajak yang cukup besar ke Pemda di bawahnya gitu, yang seringkali menguras porsi pendapatan provinsi. Gitu loh. Mandatory spending belanja wajib, Jabar harus mengalokasikan anggaran besar untuk sektor pendidikan minimal 20%, kesehatan dan infrastruktur sesuai amanat undang-undang, yang terus fluktuasi pendapatan, realisasi pajak kendaraan bermotor, dan bea balik nama kendaraan bermotor yang merupakan primadona PAD Jabar terkadang berfluktuasi tergantung daya beli masyarakat, karena daya beli masyarakat hari ini sedang menurun gitu ya. Cara Pemprov Jabar menutup defisit ya. Defisit anggaran ini bukan berarti Pemprov Jabar kehabisan uang total ya. Tetapi ditutupi lah gitu ya melalui pembiayaan daerah neto yang bersumber dari silpa, sisa lebih perhitungan anggaran. Menggunakan sisa uang dari tahun anggaran sebelumnya untuk menutupi kekurangan tahun berjalan. Pencairan dana cadangan kalau tersedia. Pinjaman daerah, melakukan pinjaman misalnya ke PT SMI atau lembaga keuangan, yang biasanya difokuskan untuk pembangunan infrastruktur strategis. Kemudian ada langkah strategis menekan defisit. Untuk menjaga agar defisit tidak melebihi batas aman yang ditetapkan Kementerian Keuangan, Pemprov dan DPRD Jabar biasanya melakukan efisiensi belanja, optimalisasi pendapatan, skala prioritas. Skala prioritas itu berarti mendahulukan program-program yang lebih memberikan efek atau yang lebih penting gitu, seperti proyek infrastruktur yang memang itu memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat sebagai transportasinya gitu ya. Ya, jadi defisit anggaran bukan sesuatu yang menakutkan atau yang berarti Jabar tidak memiliki uang sama sekali teman-teman. Karena bisa saja ini adalah sebagai strategi ya pengelolaan keuangan gitu. Ya mungkin itu saja. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.